Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melakukan ibadah istimewa dalam rangka Hari Nasional Wanita Terpuji GSJ ya. Tema kita tentang perawatan, melanjutkan tema tahun yang lalu, melahirkan. Para wanita Shalom diharap bisa merawat suami, anak-anak, dapat merawat jiwa-jiwa baru sehingga mereka nanti bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berharap dan berdoa sekaligus menyediakan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan merawat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan melawat wanita Shalom. Kami bersedia untuk dipakai Tuhan merawat yang perlu dirawat. Kami memerlukan petunjuk dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami merawat jiwa-jiwa agar mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Hadirlah Engkau memberkati acara Harnas Wanita Terpuji dari awal sampai akhir. Saat kami memuji Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, bertakhta di atasnya. Hari ini setiap wanita yang hadir, mereka mendapatkan lawatan khusus dari Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Mereka justru menjadi penyemangat bagi kami semuanya. Biarlah kami menghargai wanita seperti Tuhan menghargai wanita dan para ibu. Dan biarlah para ibu diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Sepenuhnya Harnas Wanita Terpuji Shalom dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita bersuka cita, terkhusus kita merayakan Hari Nasional Kaum Wanita. Puji nama Tuhan, Tuhan menghargai setiap kita kaum wanita. Dan kita bersyukur pada pagi ini, kiranya kita boleh hidup dalam perkenan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita, menyertai sampai saat ini. Tuhan berikan kekuatan, bahkan semangat bagi kita, khususnya kaum wanita, untuk kita hidup menjalani kehidupan ini. Di tengah persoalan-persoalan hidup kita dan situasi yang saat ini yang sangat sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Setiap hati kami
kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Di tengah situasi sulit sekalipun Kau ada dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami kaum wanita-Mu ya Allah. Kami rindu ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berikan kami kekuatan-Mu dan Roh-Mu Tuhan, untuk kami mengasihi mereka yang terhilang, mengasihi mereka yang tersesat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Penuhilah kami semua dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hati-Mu untuk kami mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berikan kami keberanian karena Roh-Mu ada dalam diri kami, untuk kami memberitakan Injil-Mu, untuk kami mempunyai hati untuk jiwa-jiwa Tuhan. Berkati kaum wanita-Mu Tuhan, sebagai penolong dalam hidup keluarganya, di dalam bergereja, di dalam masyarakat. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani.
akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, Glory Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kami akan siap dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus tolong urapi kami semua Tuhan. Karena firman Tuhan akan tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita hari ini? Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita? Lambaikan tanganmu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami lihat wajah-wajah kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu bersukacita dan ada gairah di dalam hidup kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh kami mengingatkan kembali tema Harnas kaum wanita tahun yang lalu. Kalau masih ada yang ingat bisa disampaikan. Ada yang masih ingat? Tadi disampaikan Pak Amsal sudah ya. Nah, tema tahun yang lalu itu adalah lahir. Masih ingat? Lahir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema tahun yang lalu diharapkan bahwa setiap kita, setiap kaum wanita, GSCA Salum dan kita semua yang ada bisa melahirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Demikian juga kita bisa melahirkan generasi ilahi, keturunan ilahi di dalam keluarga kita. Kita bisa melahirkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita menangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melahirkan itu adalah hal yang penting. Kenapa? Ini adalah momen kehidupan yang baru. Tetapi ketika kita hanya bisa melahirkan, kemudian tidak bisa merawatnya, maka tidak akan mencapai tujuan akhir dari kelahiran itu. Kita akan lihat tujuan akhir dari setiap kelahiran itu apa. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Ada yang bisa menolong saya? Roma 8 ayat 28 sampai 30. Oke. Hari ada yang bisa menolong saya? Atau kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 28 mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus? Sebab semua orang yang dipilihnya semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sudah cukup itu saja. Nah, tujuan akhir dari kelahiran itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang hanya bisa melahirkan tetapi tanpa bisa merawatnya, maka tujuan akhir yaitu serupa dengan gambaran Tuhan Yesus itu tidak akan tercapai. Itu sebabnya tahun ini, tahun 2020, Departemen Kaum Wanita Nasional mengambil satu tema perawatan. Bapak Ibu bisa lihat ya, perawatan atau merawat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merawat itu bukan pekerjaan yang mudah. Boleh Bapak Ibu atau bapak-bapak boleh tanya kepada ibu-ibu bagaimana kita merawat anak-anak kita sejak lahir sampai dewasa. Itu perlu perjuangan yang luar biasa. Merawat itu tidak mudah. Karena kalau kita salah merawat, itu akan terjadi mungkin bisa sakit. Ya. Kemudian tidak bisa bertumbuh seperti kerinduan kita. Kemudian yang fatal lagi ketika kita salah merawat itu maka akan mati. Ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik ketika kita salah merawat. Itu sebabnya perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu pengorbanan. Ya, mungkin bisa korban waktu, korban tenaga, pikiran dan juga mungkin korban perasaan. Itu tugas seorang perawat. Ya, itu sebabnya hari ini bagaimana kita bisa merawat, bagaimana kita bisa menjadi seorang perawat yang baik, kita akan pelajari pagi hari ini. Kita akan baca tema Harnas tahun 2020 di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-2. Inilah tema tahun ini, perawatan. Masih ingat ya? Perawatan. Mari 1 Petrus 5 ayat yang ke-2. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Sudah siap kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Seorang perawat atau tugas merawat itu disamakan dengan tugas seorang gembala. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang gembala, apalagi gembala yang baik, di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, itu ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang gembala untuk memelihara domba-dombanya. Ya, Bapak Ibu, di ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus pasal 5 ayat 2, itu memang di atas dikatakan ini untuk penatua. Tetapi tugas penggembalaan, tugas merawat itu bukan hanya tugas seorang gembala sidang, bukan hanya tugas seorang penatua, tetapi tugas penggembalaan dan perawatan umat, perawatan sesama, ini adalah tugas kita semua orang percaya. Itu sebabnya kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini adalah seorang perawat. Katakan, saya seorang perawat. Mungkin
di sebelah kanan atau kiri saudara, engkau seorang perawat. Katakan, iya, iya, saya seorang perawat. Bapak Ibu yang ada hari ini adalah seorang perawat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas ini berlaku untuk semua orang percaya. Tadi dikatakan bahwa gembalakan, ini satu perintah. Jadi gembalakan ini satu perintah. Itu sebabnya merawat teman kita, merawat jemaat yang baru, merawat keluarga kita, ini bukan pilihan, tetapi ini adalah perintah dan harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah saya katakan bahwa tugas seorang gembala, seorang perawat itu luar biasa. Ya, di Mazmur 23 dikatakan tadi dia memelihara. Kemudian dia membimbing domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Menyediakan makanan buat domba-domba peliharaannya supaya mereka merasa kenyang. Menyediakan tempat untuk domba-domba bisa berbaring di rumput yang hijau. Ini tugas tidak mudah, berat. Tetapi sekali lagi saya katakan ini perintah. Nah, ini juga tugas setiap kaum wanita gereja Salom yang ada hari ini tugas kita. Tugas kita merawat. Merawat siapa saja nanti di belakang saya akan sampaikan. Ya. Yang penting merawat itu adalah tugas kita, terutama yang hari ini mengadakan harnas. Ini adalah tugas kita semua. Ya. Tugas kita semua. Coba kita akan baca kitab Amsal pasal 10 ayat 21 supaya kita tahu ini adalah tugas kita semua. Amsal 10 ayat yang ke-21. Puji Tuhan, mari. Oke, kita baca bersama-sama. Ini luar biasa. Kita baca dengan sepenuh hati, dengan penuh pengertian. Ya, Amsal 10 ayat 21. 1, 2, 3. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Sekali lagi, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kaum wanita yang ada hari ini, kita merasa kita menjadi orang benar, engkaulah yang bertugas mengembalakan itu. Nah, ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah saatnya kita menjadi perawat, bukan menjadi orang yang dirawat. Siapa saja yang hadir pada siang hari ini, sudah saatnya menjadi seorang perawat. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada menjadi perawat, satunya perawat berarti kita saling rawat-merawat. Ya, saling rawat-merawat. Ya, tidak ada yang lebih antara satu dan yang lain, kita sama-sama perawat. Itu sebabnya mari kita berlomba bersama-sama pada pagi hari ini untuk saling merawat siapa yang ada di sekitar kita. Siapa yang dirawat hari ini? Kita akan baca tadi ayat yang mana, gembalakanlah domba Allah yang ada padamu. Domba yang ada padamu, yang dititipkan Allah, yang dipercayakan Allah kepadamu. Itulah yang perlu dirawat. Siapa mereka? Mereka adalah jiwa-jiwa baru yang hadir di gereja kita. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh memberi aplaus, memberi kesukaan tersendiri ketika ada orang baru.
Ketika ada orang baru, ibu-ibu di dalam hati harus langsung berpikir begini, oh tugas saya ada, ini saya yang merawat, gitu. Entah siapa nanti yang merawat, tetapi di dalam hati Bapak Ibu yang ada itu sudah tertanam di sini, ini tugas saya. Ya, itu sebabnya kalau ada jiwa-jiwa baru, apalagi yang dekat duduknya, itu jangan sampai cuek-cuek aja. Ini begitu ada orang baru muncul di dalam hati dan pikiran kita, oh tugasku ini merawat dia. Ya, karena di dalam diri kita adalah seorang perawat. Kemudian siapa lagi? Umat yang dititipkan Allah kepada kita. Kalau Bapak Ibu ada dalam kepengurusan departemen sosial, departemen kaum wanita, departemen kaum pria, dan departemen-departemen yang lain, siapa yang kau gembalakan? Orang-orang yang ada di bawahmu. Ini yang harus kita rawat. Bagaimana kita merawatnya nanti di belakang, ya. Kemudian siapa lagi? Kalau di dalam pekerjaan, mereka orang-orang yang ada di bawah kita, itulah yang patut kita rawat. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu yang perlu kita rawat. Kalau di dalam keluarga, suami, siapa yang kau rawat? Istrimu, anak-anakmu, cucumu, atau orang yang ada di dalam keluargamu. Istri, siapa yang kau rawat? Suamimu, anak-anak, keponakan, mungkin siapa yang ikut ada di dalam keluargamu. Itu yang perlu dirawat. Itu sebabnya jangan sampai ada aku gak seneng aku, melo aku kono karep-karepmu, gitu ya. Nah, tadi saya katakan kalau kita salah merawat, maka hasilnya tidak akan mencapai sasaran kita. Serupa dengan gambar Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berat, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Kalau gereja kita ingin menjadi besar, maka setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang yang ada di tempat ini, kita hendaknya saling merawat satu dengan yang lain. Bagaimana cara merawat? Di ayat berikutnya tadi mengatakan, jangan dengan paksa. Ayat yang kedua tadi ya. Bagaimana cara kita merawat? Jangan dengan paksa. Mau saya sampaikan begini. Perawatan kita ini dasar utamanya adalah kasih. Dasar utama untuk merawat ini adalah kasih. Jadi landasan kita melakukan perawatan itu kasih. Kemarin di dalam doa puasa kemarin Bapak Gembala sampaikan segala sesuatu kalau dilakukan dengan cinta itu luar biasa. Ini demikian juga. Ketika kita merawat orang yang dipercayakan kepada kita, kalau kita melakukannya dengan dasar kasih, dengan dasar cinta, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, itu sebabnya cara merawat yang pertama adalah jangan dengan paksa. Ini mengatakan bahwa kita melakukan perawatan, merawat orang-orang yang dipercayakan kepada kita itu dengan sukarela, tidak dengan terpaksa. Jangan melakukan pelayanan, melakukan perawatan itu karena terpaksa, karena mungkin sungkan Bapak Gembala, mungkin sungkan pengerja atau yang lainnya. Bukan. Ketika kita merawat seseorang yang dipercayakan kepada kita, dasarnya cinta dan kita dengan sukarela melakukannya. Dengan senang hati. Karena apa?
kita akan melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Ayat 23. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka apapun yang orang lain perlakukan kepada kita itu kita tidak peduli. Saya melayani itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu sebabnya tidak akan ada lagi orang-orang yang purik-purik kalau digembalakan, diingatkan. Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita merawatnya? Jangan mencari keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perawatan ini kita tidak pilih-pilih. Oh, kalau yang dekat dengan saya rawat. Oh, kalau dia uangnya banyak, saya rawat. Oh, kalau dia yang menguntungkan, saya rawat. Tidak. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, gembalakanlah domba yang ada padamu. Siapa? Siapa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak pilih-pilih. Ya. Sasaran kasih kita, sasaran perawatan kita itu semua orang. Semua orang. Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Kita akan lihat bersama-sama ayat ini. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Ini adalah sasaran kebaikan kita. Sasaran perawatan kita itu ini. Filipi 4 pasal ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu, coba lihat, diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaknya orang lain semua melihat kebaikan kita. Bukan hanya sebagian saja. Itu sebabnya tidak salah kalau Bapak Ibu mungkin harus melayani teman-teman kita yang jauh di sana. Kemudian yang jauh di sana. Ini adalah sasaran kebaikan kita. Orang lain, semua orang melihat kebaikan kita. Apakah kita bisa memperlihatkan kebaikan kita pada orang di luar gereja? Bagus. Ini juga sasaran kebaikan kita, tetangga Bapak Ibu, teman-teman di luar gereja. Ini sasaran kebaikan kita, sehingga mereka melihat kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dengan demikian mereka percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, ada teman-teman Bapak Ibu yang curhat, ada teman-teman Bapak Ibu yang mengeluh, itu jangan susah, jangan sedih, bersyukurlah Tuhan kirim orang-orang untuk saya gembalakan. Ya, puji Tuhan. Kita melakukannya dengan tulus. Ketulusan hati setiap kita akan menolong orang-orang yang kita rawat. Ada perawat-perawat di sini? Anak-anak Stikes ya? Coba kalau kalian merawat dengan sembarangan gitu, oh pasiennya gak kerasan. Ya, dengan tulus. Mungkin kadang ketika kita merawat orangnya berontak, kadang orangnya marah-marah gitu ya. Kadang ketika kita merawat orangnya emosi dan sebagainya. Tetapi karena perawatan kita didasarkan dengan ketulusan hati dan pengabdian kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, bagaimana cara kita merawat? Jangan memerintah. Tadi
tadi di ayat tadi, jangan memerintah. Seorang perawat itu harus memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu namanya hamba. Ya wis diapa-apakno ya. Mungkin dimarah-marah, mungkin gak terima orang dirawat juga gak diterima, ya. Mungkin diperlakukan tidak baik, diperlakukan gak adil. Namanya hamba, dia akan tetap menerima. Seorang perawat memiliki hati seorang hamba. Saya rindu perawat-perawat yang ada saat ini, yang hadir di gereja pada saat ini, memiliki hati seorang hamba. Itu sebabnya ketika kita merawat orang lain, mungkin kita merawat teman-teman di departemen kita, kok begini ya, kok begini ya, miliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu mau diingatkan dengan tulus. Hati seorang hamba, dia tidak akan mentang-mentang tupeh saya benar. Tidak. Demi orang-orang yang kita gembalakan, kita mau dan rela diperlakukan tidak semestinya. Karena kita memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba adalah tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan orang lain itu selalu salah karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini kemarin saya baru dapat kata-kata ini. Hati seorang hamba itu tidak berpikir buruk, tidak berpikir kalau orang yang melakukan tidak sesuai dengan keinginan kita itu salah. Kadang-kadang maunya kita orang lain itu melakukan seperti saya. Ketika orang lain melakukan hal yang berbeda, menganggapnya salah. Kita tidak mau terima itu. Hati seorang hamba tidak seperti itu. Dia mau terima keberbedaan orang lain. Dia mau menerima masukan orang lain. Dan bagaimana kita merawat orang lain? Yang keempat, jadilah teladan. Tidak hanya memerintah. Itu sapu ya, itu ambil ya gitu. Jadilah teladan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ketika orang lain melihat, maka orang lain juga akan melakukannya. Ya, jadilah teladan. Untuk apa? Kita akan lihat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita akan lihat bersama-sama teladan kita sebagai seorang perawat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. Mari Mbak Erni. Oke. 1. Sementara itu sampai aku datang, ayat 12 Mbak. Oke. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, luar biasa. Kalau masing-masing perawat yang ada di tempat ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain dalam hal ini, luar biasa. Salum akan mencapai tujuan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Luar biasa. Ini yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang siap menjadi perawat. Kaum wanita, ingat, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar.
bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang ada di bawahmu, di bawah pekerjaan di bawahmu. Ada juga yang orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu-ibu. Kaum wanita harus siap menjadi teladan. Lakukan yang bisa kita lakukan. Jangan memerintah, kata ayat di atas. Kalau ada sampah, enggak usah ibu-ibu teriak-teriak, ayo sampah masukkan. Enggak usah. Ibu-ibu cukup ambil, masukkan. Ketika orang lain melihat, mereka akan melakukannya. Apalagi anak-anak kita, mereka tidak akan menjadi seperti apa yang kita perintahkan, tetapi menjadi seperti apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan. Menjadi teladan bagi banyak hal. Perkataan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Tingkah laku kita, orang lain melihat senang gitu loh. Apa yang kita lakukan senang. Kasih kita tidak pura-pura. Kasih kita untuk semua orang, bukan hanya per kelompok, tetapi untuk semua orang. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada gereja, kepada kaum wanita, kesucian kita juga menjadi teladan bagi banyak orang. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa hasilnya kalau kita setia menjadi seorang perawat buat teman-teman kita, buat keluarga kita, buat anggota departemen kita, seluruh jemaat yang ada, bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa hasilnya? Ayat yang keempat mengatakan bahwa engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang setia merawat jiwa-jiwa. Mahkota kemuliaan akan diberikan oleh Tuhan yang siap menjadi gembala bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita akan saling merawat satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita yang sakit, siapa yang berkewajiban untuk menolong? Ya orang yang tahu, saudara. Jangan tunggu departemen sosial. Iki departemen sosialnya kok gak mudun-mudun gitu. Enggak. Kita saling. Ada yang sakit, ada yang mungkin menderita, mungkin ini kita akan saling merawat satu dengan yang lain. Disi-disian, siapa yang tahu dulu silakan merawat. Karena tugas masing-masing kita sama. Merawat mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaum wanita, maju. Mulai saat ini bertekad, aku akan menjadi perawat bagi suami, bagi anak-anakku, cucu, menantu, siapa yang ada di sekitar saya. Saya akan siap menjadi perawat di kaum wanita. Saya siap menjadi perawat bagi jiwa-jiwa yang baru yang datang, rebutan merawat. Kok gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang cuek bebek ketika melihat orang baru. Pasti akan melakukan sesuatu untuk mereka. Kaum wanita siap menjadi perawat? Bapak Ibu yang hadir hari ini siap menjadi perawat? Jadilah perawat untuk jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berikan hati kepada kami Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa itu. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk merawat mereka. Haleluya, haleluya. Pada akhirnya mahkota kemuliaan itu akan Tuhan berikan buat kita. Yang setia merawat jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Proses kelahiran itu sangat penting. Karena ini momen kehidupan yang baru. Tetapi ketika lahir dan tidak dirawat, maka akan sakit. Tidak bertumbuh, bahkan mati.
Itu sebabnya ini tugas masing-masing kita menjadi anggota kaum wanita di tempat ini. Menjadi tugas kita setiap jemaat yang ada di tempat ini. Merawat mereka, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan buat kita. Rawat mereka supaya mereka tidak mati. Mereka bertumbuh dan gereja kita akan jadi besar. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Seperti hatimu Yesus, berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka seperti hatimu Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Katakan, ini tugas kami Tuhan. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Katakan dengan sungguh, Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semua. keberanian bagi kami. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Yang kuingin. dan
surga ini komitmen kami. Setelah kami mengerti kebenaran firman-Mu, kami akan merawat siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri kami hikmat, akal budi, dan kesabaran, supaya kami membawa mereka menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen bukan hanya para wanita Shalom, tapi seluruh kami, baik pria maupun wanita. Kami memiliki tugas yang sama untuk mengembalakan mereka yang Tuhan percayakan. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang mengambil komitmen bersama saya katakan amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan ikrar dari kaum wanita. Untuk itu saya mengundang setiap wanita untuk berdiri di tempatnya. Monggo, yang ada di samping dan yang ada di dalam, semua wanita baik muda ataupun tua, baik anak-anak ataupun nenek-nenek, boleh berdiri dulu sebentar. Ikrar kaum wanita akan dibacakan oleh Ibu Ismiati. Mari kaum wanita, kita akan mengikrarkan ikrar wanita terpuji GSCA. Kita akan ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Wanita terpuji GSCA, takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Wanita terpuji GSCA, menjaga kekudusan hidup. Wanita terpuji GSCA, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wanita terpuji GSCA, memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Wanita terpuji GSCA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. Wanita terpuji GSCA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. Wanita terpuji GSCA berperan aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya wanita terpuji GSCA akan melayani seperti kepada Yesus. Tetap berdiri, kita akan melanjutkan dengan Mars Wanita Terpuji. Untuk yang pertama, kaum wanita saja yang akan menyanyikan lagu ini. Nanti pada yang kedua, saya mengundang semua jemaat untuk berdiri. Seperti kepada Kristus.
memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita bersama-sama. Untuk yang bertugas, Ibu Narni dan Ibu Tugianto. Mari bersama kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan boleh kami nikmati. Pagi hari ini biarkan dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami pun boleh kembali memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk boleh dipergunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan persembahan kami dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sangat istimewa begitu ya. Tadi ketika saya datang tuh saya ada di samping. Kemudian ada seorang ibu yang berkata, "Bu Lilin, tempatnya bukan di sini." "Di mana?" Di dalam. "Loh lah, yang di sini ini tempatnya lansia." Gitu. Loh, sejak kapan gitu ya? Nah, terus saya bilang, "Loh iya, enggak ada tulisannya itu, Bu." "Ada itu." "Enggak apa-apa sudah, Bu. Nanti saya ini juga bakalnya lansia kok," saya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu istimewa karena hari ini semua diundang ya Ibu Ketua ya. Ya, jadi makanya hari ini adalah hari yang istimewa. Selain kita memperingati secara khusus Harnas kaum wanita, hari ini kaum wanita juga akan kembali bagi-bagi hadiah. Gitu ya. Nah, itu sebabnya bersiap-siap untuk kali ini. Ada beberapa catatan yang saya terima dari panitia gitu ya, bahwa Doorpress hari ini itu ada sekitar 20 hadiah, betul ya? Nah, ada 20 hadiah, berarti peluangnya sangat banyak. Boleh hadiahnya dikeluarkan dulu. Sementara itu saya ingin melihat adakah hari ini kaum wanita yang baru pertama kali ini datang. Boleh angkat tangan yang di luar, adakah?
Ada? Oh puji Tuhan, ada 2 ibu. Puji Tuhan. 3. Puji Tuhan, ada 3 ibu yang hari ini baru pertama kali datang bersama-sama kita. Ya, puji Tuhan, selamat datang. Selamat bergabung dengan kami GSJA Shalom. Saya boleh mengundang ibu bertiga untuk masuk ke depan? Bisakah? Ya, mari. Puji Tuhan, mari Ibu. Monggo. Ya, puji Tuhan. Ya, boleh agak ke tengah supaya jemaat boleh melihat. Luar biasa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bolehkah kami tahu berapa usia ibu-ibu ini? Boleh kenalkan namanya kemudian sebutkan usianya. Saya Ibu Nana, usia sudah 66 tahun. Ibu Nana 66 tahun dicatat ya. Ibu Sriati, usia 72 tahun. Ibu Sriati usia 72 tahun, puji Tuhan. Saya Bu Sunarti, umur 61 lebih. 61. Oh ya baik. Ya, Ibu Srinati ya, Ibu Sri Sunarti. Usianya 61 lebih setengah tahun. Ya, ini ibu ini jujur sekali gitu ya, enggak mau disebut 62. Jadi 62, 66, 72. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk ketiga ibu kita. Saya masih muda katanya gitu ya. Apakah nanti saya juga akan bisa setia seperti ibu-ibu ini? Itu harapan dan doa saya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini ada spesial hadiah untuk ketiga ibu. Nanti Ibu Gembala akan memberikannya. Ibu boleh pilih hadiahnya dulu. Monggo dari ibu yang paling sepuh usianya dulu kita berikan penghormatan. Ibu Sri, monggo Bu pilih yang mana? Puji Tuhan. Kemudian Ibu Nana. Oke, baik. Puji Tuhan. Ibu Narti, monggo. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Nggih, matur nuwun. Ya, baik. Sekarang untuk hadiah yang berikutnya masih banyak kan? Saya mau yang hari ini datang paling awal selain Bu Gembala pastinya. Yang kaum wanita ya, yang datang paling awal Mbak Ike. Mbak Ike mana ya? Ya, yang paling awal datang nomor 1 yang kaum wanita. Ibu Maria Suyanto ya. Ibu Maria Suyanto apa Maria Uberlin? Oh, pengurus enggak boleh. Yang jemaat saja, cari yang jemaat. Siapa? Ibu Maria Suyanto boleh. Mana ya? Oke. Karena pakai baju yang sama dengan saya, ini sudah bisa ditebak bahwa beliau adalah jemaat kaum wanita yang cukup lama dan rajin gitu ya. Jadi saya mau kasih pertanyaan satu saja. Ya, sebutan apa? Sebutannya apa gitu ya? Wanita GSJA itu sebutannya apa?
GSCA Wanita Terpuji. Betul, Bu? Oh, jempol 2. Puji Tuhan, silakan ambil. Oke. Ya. Baik. Oke, sekarang yang kedua. Kalau tadi yang pertama di dalam firman Tuhan dikatakan ada yang terdahulu tapi juga ada yang terkemudian gitu ya. Jangan sampai kita datang dulu jadi yang terbelakang, tapi mari kita mau sama-sama jadi yang terdepan semua. Mbak Ike yang terakhir datang, Mbak Ike, maaf loh ya, bukan saya ini. Siapa? Bu Lilin. Oh jangan. Oke, Deborah. Adakah Deborah? Mau hadiah? Enggak apa-apa, hari ini datang paling belakang, minggu depan datang paling awal. Puji Tuhan, ayo. Oke. Boleh milih ya? Oh boleh milih. Oke, sebentar. Katanya saya malu tante, gak apa-apa. Ini calon kaum wanita terpuji juga gitu ya. Tadi datang jam berapa Mbak? Setengah 9 kurang 8 lebih 20. Jam 8 lebih 20. Pas lagu apa? Pas lagu mau firman. Pas lagu mau firman, masih untung kebagian firman Tuhan ya. Baik, silakan minggu depan pasti datang yang paling pertama. Kita buktikan. Puji Tuhan. Oke, baik. Masih ada banyak hadiahnya gitu ya. Saya akan ambil saja dari undian. Enggak apa-apa, ini enggak jadi nih. Saya ambil. Ya. Boleh 5 ya. Akan dibuka oleh Ibu Ketua. Nomor 21, silakan maju ke depan dan langsung ambil hadiahnya. Oh ya, Pak Erwanda. Yes. Nomor 85. Maya Stikes. 67. Merlita. Merlita. 98. Jose. Jose. Adakah Jose? Adik Jose. Oh, adik Jose. Yang terakhir 96. Wah. Bu Ferry. Baik. Bu siapa? Bu Ferry, mamanya Jose. Mamanya Jose, ya ampun. Janjian ini ya, baik. Nanti Ibu Ketua Kaum Wanita akan memberikan hadiahnya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya. Selanjutnya ini kita tidak ambil undian, tapi yang bisa jawab pertanyaan boleh angkat tangan dan menjawab. Apa tema Harnas kita pagi ini? Gampang. Ya, Bu Robert. Monggo silakan maju ke depan. Ya, mari silakan. Apa Bu temanya?
perawatan. Betul? Betul ya. Nah, pertanyaan berikutnya, sebutkan satu saja, enggak banyak-banyak. Siapa yang boleh atau bisa menjadi sasaran perawatan kita? Yang menjadi sasaran perawatan. Tes. Ya. Yang boleh menjadi perawatan yang perlu kita rawat adalah sesama kita, terutama dalam keluarga kita masing-masing, anak, cucu, suami, dan famili terutama. Ya, anak, suami, famili, cucu, itu salah satu itu ya, satu poin. Berarti itu termasuk di dalam apa? Keluarga. Betul Ibu, boleh, monggo silakan Bu hadiahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, selain keluarga, siapakah yang menjadi sasaran perawatan kita? Oh itu siapa itu yang di belakang angkat tangan tinggi sekali? Oh Erni Jayanti, silakan Mbak Erni. Lari. Semoga betul jawabannya. Kalau salah malu ini ya. Wanita-wanita lain yang di luar sana, orang umum juga masuk dalam perawatan kita menjangkau mereka yang jauh. Betul kah Bu? Oh betul, puji Tuhan, betul. Silakan ambil hadiahnya. Ya silakan. Ya boleh, silakan kembali difoto dulu. Puji Tuhan ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan berikutnya, gampang ini Bapak Ibu. Laki-laki boleh jawab ya? Oh boleh kok ya. Nah, bagaimana cara merawat rawatan kita? Tadi dikatakan yang dirawat itu sesama kita, sesama jemaat, kemudian keluarga. Bagaimana cara merawat? Ya mari Bu Masyuri yang ada di luar. Ya, monggo Bu. Silakan. Ya, fotonya soalnya di sini Bu. Oke, bagaimana kita merawat? Lihat. Sabar, setia, kasih. Kunci jawabannya ada di pojok sana. Apa saja? Bagaimana cara kita merawatnya? Ditambah lagi katanya Bu. Merawat dengan cinta. Merawat dengan cinta. Terus? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dengan cara apa? Tidak terpaksa, oke. Apalagi? Menjadi hamba. Ada yang ibu yang bisa membantu, boleh nanti semuanya. Bu Robert sudah. Yang di luar adakah? Boleh dilihat bagaimana cara kita merawat. Kalau nanti tidak ada yang angkat tangan, nanti kita akan dengar firman Tuhan untuk sesi kedua. Ada? Rendah hati? Boleh maju ke depan Bu Fran.
Kalau ya, monggo silakan. Cara merawatnya bagaimana? Memberi contoh teladan yang baik dalam perkataan, tindakan dan tingkah laku sehari-hari. Betul ya? Betul. Betul ya Bu ya? Betul. Baik, silakan ambil Separuh ya? hadiahnya. Dua-duanya dapat Bu. Dua-duanya dapat enggak? Silakan ambil masing-masing. Nggih. Monggo. Boleh yang besar juga boleh. Asal kuat bawanya. Oke, difoto dulu. Terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya ini gampang, harus bisa. Siapakah nama pembicara kita pada pagi hari ini? Harus lengkap katanya. Monggo Ibu. Ya. Kalau enggak bisa nanti ada hukumannya loh ini ya. Sudah terlanjur maju soalnya. Ibu Gembala Dwi Norweni Indrawati. Kembali. Norweni Dwi Indrawati. Betul? Oke. Betul kah Pak? Pak harus sebutkan nih, harus lengkap. Nurweni Dwi Rindrawati. Kurang R-nya. Dimaklumi. Dimaklumi Bu, enggak apa-apa, monggo silakan. Ya, kita ini punya, ya boleh Bu, ya punya Ibu Gembala yang nama panggilannya itu jauh dari nama aslinya gitu loh. Enggak tahu sejarahnya bagaimana, nanti kita tanya langsung gitu ya. Terima kasih Bu Leli. Ya, masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya hanya minta 1 saja. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah satu tugas dari gembala yang disamakan dengan perawat. Nas Alkitab ini tadi terdapat di mana? Buka catatannya boleh, saya kasih waktu. Satu, 2. Yang bawa HP cepat cari. Kita akan baca sama-sama ya, supaya nanti pulang dari sini hafal semua. Oh, di sana itu sudah ditulis ternyata. Ya, 1 Petrus 5 ayat 2. Mari baca sama-sama. Mas bisa minta tolong ditayangkan? Ya, 1 Petrus 5 ayat 2. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Gembalakanlah Ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. ya. Ini jadi sanggup kita pagi hari ini ya, 1 Petrus 5 ayat 2. Baik, karena sudah menghafal semua, sekarang saya mau ambil yang beruntung saja. Monggo Pak. 5. Terima kasih. Tujuh, Marcel. Wah, puji Tuhan ada di sana ya. 16, Bu Amsal. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Oh, enggak boleh ya. Baik.
57. Bu Robert sudah dapat. Ya, satu lagi. Nomor 2. Pak Bowo ada? Oh, puji Tuhan. Nggih. Monggo maju, Pak. 58. Jeki Stikes. Ya, mari silakan Pak Bowo. 42. Bu Masuri sudah dapat. Nggih, satu lagi Pak Masuri sekarang. (61) Bu Sriati. Oh, sudah ya tadi ya? Iya, baik, satu lagi. Siap-siap Pak, masih banyak kayaknya. Nomor 100. Pas. Siapa? Wandi. Oh, laki-laki semua nih. Ya, ya berarti kan kaum wanita ini emansipasi itu. Satu lagi semoga pria. 36. Oh, Rani paling cantik di antara yang tampan. Monggo Rani, nanti Bapak Gembala akan memberikan hadiahnya. Baik, karena hadiahnya sudah habis, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita. Untuk pengumuman, hari Sabtu jam 10 pagi ada doa puasa di tempat ini. Kemudian untuk minggu depan ibadah yang pertama dimulai kembali jam 7 pagi seperti biasa, dan ibadah kedua jam 9 pagi. Setelah selesai ibadah, mohon kaum wanita tidak pulang dulu untuk foto bersama. Yang berikutnya, setelah doa berkat, mohon jemaat tetap ada di sini untuk menerima pembagian snack dan souvenir khusus untuk kaum wanita. Ya, itu beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan segera mengakhirinya dan saya serahkan kepada, ya, snacknya untuk semua, souvenirnya saja yang untuk kaum wanita. Baik, kami akan tambah sedikit bahwa di ibadah kedua minggu depan akan ada pelantikan panitia pembangunan gereja kita. Nanti Bapak Ibu akan melihat gambar baru dari gereja kita ke depan. Tolong doakan supaya gereja kita menjadi gereja modern, karena memang roadmap kita pada tahun 2001 sampai tahun 2024 temanya tentang GSCA modern. Kita akan memiliki gedung gereja yang cukup bagus untuk kemuliaan Tuhan semata-mata pada ibadah yang kedua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kasih Bapa di dalam surga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah khusus dalam rangka Harnas Kaum Wanita GSJA Salum. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur kami hanya kepada Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami, berkati kami sampai di rumah dengan selamat. Sepekan ke depan kasih karunia-Mu terus melingkupi kami. Kami bertekad untuk mulai merawat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat terbaik dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali bagi kita, pimpinan, bimbingan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Mari ibu-ibu langsung maju ke depan dengan cepat, akan foto bersama. Setelah ini akan ada pembagian berkat di tempat Bapak Ibu duduk. Mari ibu-ibu dengan lebih cepat. Para wanita, semua kaum wanita pakai maskernya ya Bapak Ibu-ibu. Ibu-ibu pakai masker. Tidak apa-apa, dipakai dulu maskernya. Ya, yang di samping juga silakan. Monggo ibu-ibu yang ada di samping. Ada 3 sap. ambil di sela-selanya ya, supaya yang belakang. Ya, Bapak Ibu Gembala boleh mendampingi untuk foto bersama ini. Mari, saya masih melihat ada di samping yang belum masuk. Ya. Ya, masih ada yang di samping. Monggo silakan. Maskernya dibuka, jangan bersuara. Terima kasih. Ya, kaum wanita akan membagikan bingkisan dan souvenir pagi hari ini. Mohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Pada yang bertugas, monggo. Hati terbuka.
wanita terpuji. Ya, kita wanita GSJA, bukan wanita biasa saja. Kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya, bukan sekedar kecantikan ataupun kemolekan saja, tapi yang terutama hidup memuliakannya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. Puji Tuhan, adakah yang belum menerima bingkisan? Sudah semua? Kaum wanita yang belum terima souvenir? Sudah semua? Puji Tuhan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.